Artinya, Galatasaray tetap mengintip peluang mendatangkan Hakan Çalhanoğlu di menit-menit akhir bursa transfer sambil berharap ada keretakan kembali di ruang ganti Inter. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari Rabu yang lalu, 9 Juli, ketika para pemain mulai pergi liburan, pelatih dan manajemen Inter teman-teman masih harus bekerja. Pelatih kita, Cifu, bertemu dengan Marotta Ausilio ya di headquarter Inter, berdiskusi kurang lebih 2,5 jam terkait Mercato, menyusun skuad menyongsong season yang baru. Dari sejumlah media yang gua baca, Cifu, Marotta, dan Ausilio sudah sepakat terkait pemain yang diincar dan juga pemain Inter yang akan dilepas di bursa transfer musim ini. Tentu saja termasuk plan B, plan C, plan D ya, plan cadangan apabila Inter gagal mendatangkan pemain yang menjadi target utama. Namun yang pasti teman-teman, kalau menurut gue ya, bursa transfer musim ini lebih bergairah dibandingkan musim-musim sebelumnya pasca Covid. Karena untuk di musim ini, Inter akhirnya punya budget Mercato dan menurut gue nominalnya lumayan banget, 100 juta euro. Sedangkan untuk di era-era sebelumnya pasca Covid, kalau teman-teman ingat ya, di eranya Suning harus diakui lah, kita baru bisa membeli pemain setelah menjual terlebih dahulu pemain dari skuad yang ada. Bahkan di musim-musim sebelumnya kita harus mengorbankan setidaknya 1 bintang untuk mendapatkan uang demi membayar hutang. Nah, hal itu sudah tidak terjadi lagi di musim ini. Oktri memberikan modal kepada Marotta 100 juta bersih teman-teman untuk membeli pemain tanpa perlu menjual terlebih dahulu. Namun apabila ternyata Inter butuh dana lebih ya, lebih dari 100 juta, nah disitulah berarti kita harus menjual pemain terlebih dahulu. Untuk sejauh ini teman-teman, dari 100 juta uang yang diberikan oleh Oktri, Inter sudah membelanjakan 70 juta, lebih dari setengahnya untuk berbelanja 4 pemain muda. Kenapa gue menekankan kata pemain muda? Karena gue ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa kebijakan transfer Inter musim ini ada pedoman khusus dari Oktri, yaitu pemain muda kalau bisa maksimal usianya 25 tahun dan memiliki potensi resell, potensi peningkatan harga ya, untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, sejauh ini 4 pemain yang sudah dibeli oleh Inter ada Petar Sušić, pemain asal Kroasia dari Dinamo Zagreb, harganya 14 sampai dengan 15 juta, usia masih 21 tahun. Lalu ada Luis Henrique dari Olympique Marseille, usianya masih 23 tahun, harganya mahal banget, 25 juta. Kemudian berikutnya Inter menebus pemain asal Roma yang sudah dipinjam terlebih dahulu sejak musim lalu, Zelewski, usianya juga masih muda banget, 23 tahun. Harganya berkisar 6 juta. Dan terakhir, minggu lalu Inter meresmikan perekrutan baru penyerang muda asal Prancis, Bony, usianya masih 21 tahun, dengan harga yang juga relatif mahal, 25 juta. Berarti sekarang teman-teman, uang yang ada di rekening Marotta tinggal tersisa 30 juta. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, sisa uang 30 juta ini mau kita pakai untuk belanja siapa nih? Awalnya teman-teman, uang 30 juta ini dialokasikan untuk membeli penyerang baru pengganti Arnautovic. Dalam hal ini sebetulnya sudah sangat mengerucut. Tujuan utama Inter adalah mendatangkan Højlund dari MU. Tetapi rencana ini akhirnya berubah total ya, karena dari sisi MU sendiri mematok harganya terlalu tinggi ya, di sekitar 60 juta. Tidak cukup nih uangnya Inter. Namun ada alasan lainnya yang jauh lebih penting lagi, yaitu Inter akhirnya mempercayakan Pio Esposito, penyerang jebolan Primavera Inter sendiri ya, untuk menjadi bagian dari skuad musim depan menggantikan posisi dari Arnautovic. Sehingga budget 30 juta yang tadinya dialokasikan untuk membeli penyerang akhirnya dipindahkan untuk membeli pemain di posisi lainnya. Perubahan rencana ini teman-teman terkonfirmasi di hari Rabu yang lalu ya, setelah Cifu bertemu dengan Marotta Ausilio.
Cifu lebih memilih menggunakan uang 30 juta yang tersisa untuk memperkuat lini belakang untuk membeli bek Parma asal Italia usia 18 tahun, Leoni. Tadinya teman-teman, rencana awalnya ya uang 30 juta untuk membeli penyerang baru. Lalu Inter ingin mendatangkan Leoni dengan cara menjual Bisek terlebih dahulu. Menurut Cifu, lini belakang Inter tidak boleh gali lubang tutup lubang, yaitu menjual bek muda Bisek demi mendatangkan bek muda yang baru. Bagi Cifu itu sama saja, percuma. Yang Cifu inginkan adalah lini belakang mendapatkan amunisi baru, darah muda yang segar. Atau kalaupun ada yang harus dikorbankan, maka bukan pemain muda, melainkan pemain senior. Dalam hal ini menurut gua antara Darmian, Acerbi ataupun De Vrij. Sehingga teman-teman dari pertemuan hari Rabu yang lalu, akhirnya Inter menetapkan uang 30 juta untuk membeli Leoni. Akan tetapi ternyata tidak semudah itu kawan-kawan. Dalam waktu 1 minggu saja, Inter sudah mendapatkan penolakan dari Parma 3 kali. Tawaran pertama Inter kepada Parma di angka 10 juta. Sudah jelas langsung ditolak. Lalu kemudian Inter memberikan penawaran kedua sebesar 20 juta, juga ditolak oleh Parma. Dan akhirnya Ausilio menyerah. Dia menawarkan harga sesuai yang diinginkan Parma, yaitu sebesar 30 juta. Yang menyebalkan adalah ketika Ausilio akhirnya memberikan tawaran 30 juta, si Parma malah menaikkan harga Leoni. Sekarang harga Leoni mencapai 40 juta. Hal ini tentu saja membuat Ausilio tidak bisa bergerak lagi teman-teman, karena budget Inter tinggal tersisa 30 juta. Ke pemain alternatif lainnya yaitu Koni De Winter, bek muda asal Genoa. Ini sama-sama bek muda seperti Leoni, sama-sama jangkung, tetapi yang membedakan De Winter ini bukan asli Italia. Tentu saja dari hati yang paling dalam ya, dilihat dari kebiasaan selama ini, Marotta dan Ausilio prefer pemain-pemain asal Italia. Nah, kalau teman-teman suruh pilih, mendingan Leoni dengan harga 40 juta, anjir mahal banget tuh untuk ukuran Inter. Atau Koni De Winter yang harganya cuma setengahnya teman-teman, 15-20 juta. Cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Selama 4 musim gue cerewetin Inter, banyak banget yang ngajak ketemuan, ngajak kopdar, duduk-duduk santai sambil cerewetin Inter bareng-bareng. Nah sekarang gue mau coba wujudin itu teman-teman. Ngumpul bareng kawan-kawan cerewetin Inter sambil live podcast Sabtu 2 Agustus 2025 di Sunter, Jakarta Utara. Kapasitas terbatas cuma 30 peserta saja. Di sana teman-teman, kita akan menertawakan dan merayakan bersama-sama season 0 tituli kita sambil menatap era baru Master Cifu. Selain itu, di sana juga akan ada games, ngobrol santai dengan fans rival sambil ngopi-ngopi cantik. Supaya acara ini bisa terwujud, gue butuh dukungan kalian semua. Karena memang acara ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Oh ya, bagi teman-teman yang di luar Jabodetabek bisa tetap support juga ya. Karena acara ini nantinya akan live streaming. Bisa dinikmati oleh semua kawan-kawan cerewetin Inter dimanapun berada. Support dari teman-teman akan gue gunakan untuk bayar sewa tempat, sound system, peralatan live streaming, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa mengirimkan supportnya melalui Saweria seperti biasa ya, linknya ada di kolom deskripsi. Atau kalau ada yang mau transfer langsung ke bank, bisa chat WhatsApp gue ya. Dukungan teman-teman gue tunggu sampai dengan 20 Juli. Dan andai saja ternyata uangnya tidak terkumpul dengan cepat, ya berarti mungkin saja acaranya mesti kita tunda. Semoga kita bisa wujudin ini bersama-sama. Cerewetin Inter live 4 sehat 5-0. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi. Dari lini belakang kita pindah ke lini tengah. Tidak kalah menarik teman-teman, isu Mercato di sektor gelandang. Ini Di Marzio, jurnalis Sky Sport bilang begini. Galatasaray tidak memiliki uang yang cukup untuk merekrut Hakan Calhanoglu, terkecuali mereka tidak jadi mendatangkan Osimhen. Saat ini situasi negosiasi dengan Inter menghadapi jalan buntu. Namun negosiasi transfer tidak bisa dikatakan berhenti sepenuhnya karena bursa transfer masih terbuka sampai dengan 20 hari ke depan. Nah, yang menarik teman-teman, Di Marzio juga bilang begini. Di sisi Hakan Calhanoglu, dia tidak pernah meminta untuk dijual atau meninggalkan Inter. Dia bahagia berada di Milano. Drama perselisihan antara Hakan Calhanoglu dengan Lautaro dan Marotta akan segera berakhir. Lalu kemudian, selain dari Di Marzio, ada berita juga dari La Gazzetta. Mereka bilang begini.
Rencana Inter saat ini adalah berbicara dari hati ke hati dengan Hakan Calhanoglu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Hakan tetap bertahan di Inter dan melupakan perselisihan yang ada. Sebagai gantinya, apabila Hakan Calhanoglu bersedia bertahan dan tampil maksimal, maka di musim depan Inter akan terbuka untuk membiarkan Hakan Calhanoglu pergi dengan persyaratan yang lebih mudah. Ya karena memang di musim ini Inter bersikukuh ya, kalau Galatasaray ingin merekrut Hakan Calhanoglu maka harus menebus di angka 30-40 juta. Kalau di bawah itu Inter tidak mau sama sekali. Terkecuali Hakan Calhanoglu bersedia bertahan di musim ini. Nah di musim depan Inter akan membuka diri melepas Hakan Calhanoglu dengan biaya yang relatif lebih murah. Lalu terkait Hakan Calhanoglu teman-teman, ini ada jurnalis Calcio namanya Guaro, dia juga memberikan ulasan singkat ya. Guaro bilang begini: setelah Lautaro dan Marotta berbicara secara terbuka, perselisihan di ruang ganti meletus. Beberapa berpihak pada Lautaro, tetapi ada banyak juga yang berpihak pada Hakan Calhanoglu. Namun saat ini hal tersebut sudah diselesaikan dengan pembicaraan dari hati ke hati. Sudah ada klarifikasi secara pribadi antar pemain. Sedangkan menurut Guaro teman-teman, Galatasaray sedang menemui jalan buntu terkait negosiasi mendatangkan Hakan Calhanoglu. Namun Galatasaray yakin bahwa Hakan Calhanoglu begitu selesai liburan dan bergabung ke skuad Inter, dia akan menjadi masalah besar di ruang ganti. Artinya Galatasaray tetap mengintip peluang mendatangkan Hakan Calhanoglu di menit-menit akhir bursa transfer sambil berharap ada keretakan kembali di ruang ganti Inter. Lalu kemudian Guaro juga mengatakan Inter sudah memberitahukan kepada media bahwa Hakan Calhanoglu situasinya sudah mendingin, sudah tidak ada lagi perselisihan dan sang pemain asal Turki akan tetap bertahan di musim depan. Wah jadi rumit gini ya teman-teman. Tadinya gua pikir bakal satset Hakan pindah ke Galatasaray. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih? Sekarang ada peluang besar juga Hakan Calhanoglu bertahan di Inter. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah lebih baik bertahan atau enggak? Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.